Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kita semua semangat untuk bisa melanjutkan belajar kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita sama-sama diawali dengan pembacaan doa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang nanti didapatkan oleh kalian bisa berkah manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan untuk berdoa, diawali atau dipimpin oleh ketua kelasnya masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mudahkan proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, baik teman-teman, anak-anakku sekalian, ada yang tidak hadir hari ini? Oke, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah segera sembuhkan seperti sedia kala. Yang sedang ada kepentingan keluarga, mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya dan bisa kembali lagi bersama kita untuk belajar pendidikan agama Islam pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum dimulai Bapak ingin cek semangat kalian terlebih dahulu. Siap ya? Kalau Bapak bilang apa kabar hari ini, maka jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, sukses, mulia. Bisa ya? Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, sukses, mulia. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik teman-teman, diawali pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang hukum sumber Islam atau sumber hukum Islam yang memang sudah ditentukan oleh ajaran Islam tersendiri. Baik ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ada yang tahu apa sih sumber hukum Islam itu, ada apa aja sih sumber hukum Islam itu, gitu ya. Apa tujuannya, apa manfaatnya kita mengetahui hal tersebut? Tentu kita sebagai umat agama Islam harus mengetahui sumber-sumber hukum Islam itu ada apa aja sih. Untuk apa? Untuk menentukan hukum. Seperti kita mau menentukan rambu lalu lintas. Ketika rambu lalu lintasnya hijau, maka harus maju, diperbolehkan untuk maju. Kalau rambu lalu lintasnya kuning, maka harus hati-hati. Sama kalau rambu lalu lintasnya merah, maka berhenti. Nanti pun ada hukum-hukum sumber hukum Islam itu ada banyak macam ya. Ada apa saja nanti kita akan pelajari juga ya. Oke, sebelum dimulai Bapak akan cek semangat lagi kalian ya, semangat bagi kalian untuk bisa terus semangat pada kesempatan kali ini. Ketika Bapak bilang tepuk semangat, jawabannya tepuk semangat. Semangat. Bisa ya? Bisa ya? Coba Bapak ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mantap semuanya. Kita harus selalu semangat agar energi kita bisa terus positif dan kita menerima ilmu harus dengan semangat. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, baik teman-teman, di sini Bapak sudah ada gambar ya. Sudah ada gambar. Bisa dilihat ya semuanya ya ke depan. Di sini ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Ya, betul, ini gambar Al-Quran. Ya, ada yang tahu Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran itu adalah salah satu kitab suci umat. Oke, ya. Ada 4 kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. 1 ada kitab Taurat, 2 Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Dan ini kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain dari itu apa coba yang kalian tahu dari gambar ini apa? Ya, ketika membacanya mendapat pahala, apalagi? Oke, dalil-dalilnya ada di sini juga, boleh. Ya, dan Al-Quran ini adalah salah satu sumber hukum Islam. Ya, sumber hukum Islam yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Semua hukum, semua kisah, semua apapun ada dalam Al-Quran.
umat Islam diatur ya, segala kekurangan, larangan, kewajiban dan sebagainya semua ada dalam kitab Al-Quran. Jadi yang pertama kita akan pelajari yaitu adalah tentang kitab Al-Quran. Tadi sudah dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitabnya umat Islam, betul banget gitu ya. Banyak sekali nanti di situ kalian bisa buka lembar halaman 72 untuk sama-sama membaca apa sih itu Al-Quran dan apa sih manfaat Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam itu seperti apa. Bisa dicek dulu ya. Silakan dibuka dulu dan dibaca dulu. Di sini teman-teman bisa dibuka juga ya. Di sini dijelaskan mengapa sih Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada yang tahu? Mengapa? Ya, itu boleh karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kalam Allah, itu bisa juga. Ya, intinya adalah Al-Quran adalah salah satu pedoman umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, gitu ya. Ada yang tahu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah apa suratnya? Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pintar sekali ya. Maka semua hukum, semua aturan-aturan Islam ada dalam Al-Quran. Oke ya, nanti kalian akan dibagi kelompok juga ya untuk membahas sejauh mana kitab Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Ya, di sini sudah ada 4 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Jadi masing-masing akan dibagi kelompok dan diberikan LKPD atau lembar kerja siswanya terlebih dahulu ya. Oke, seperti itu. Silakan dibaca dulu, dipahami dulu seperti apa, nanti baru mengisi lembar kerjanya. Siap? Oke. Oke teman-teman, setelah kalian mengisi LKPD per kelompok tadi sudah bagus juga ya, jawaban-jawabannya Bapak tadi lihat juga. Ada yang mau mempresentasikan? Silakan kelompok yang mana yang akan presentasi ke depan? Boleh? Silakan kelompok 2 dulu untuk bisa maju ke depan. Ya, setelah kita mempresentasikan tadi hasil kerja dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ada yang bisa menyimpulkan ya, mengapa Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama? Atau ada yang mau menjelaskan lagi? Boleh, silakan untuk bisa maju. Ya, baik Andri, silakan bisa maju ya. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa kesimpulan dari semuanya, hukum atau sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Di dalamnya ada larangan, ada kewajiban, ada aturan yang harus kita lakukan bersama sebagai umat Islam. Oke, teman-teman, bagaimana, sudah paham materi kesempatan kali ini? Mudah-mudahan bisa kalian amalkan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, yang semua ada dalam Al-Quran. Nanti kita bisa pelajari lagi kira-kira apa saja sih yang ada dalam Al-Quran. Ya, kisah-kisah tentu ada, larangan tadi sudah dikatakan juga ada. Pokoknya banyak ketika bagaimana kita untuk mempelajari sedalamnya untuk Al-Quran. Oke, semuanya berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini dicukupkan untuk materi pertama. Mudah-mudahan kalian semua lebih paham lagi dan lebih mencintai Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Lebih semangat lagi untuk belajar terus mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang kedua sumber hukum Islam itu apa. Nah, sempat tadi dibahas adalah hadis. Yang pertama Al-Quran, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hadis. Teman-teman juga bisa belajar atau bisa mencari tahu terlebih dahulu nih hadis itu apa sih, gitu ya. Sumber hukum Islam yang kedua itu hadis, seperti apa sih hadisnya atau kayak gimana hadisnya, nanti kita akan pelajari minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya. Mudah-mudahan hari ini tetap bahagia, tetap semangat untuk bisa terus
berkolaborasi, berinovasi menuju sukses mulia. Siap ya semuanya? Berikan tepuk tangan yang meriah semuanya. Oke, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan agar bisa merapikan tempat duduknya. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah berdoa sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.